Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat belajarnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah mata pelajaran fikih kelas 6. Kita akan mempelajari bab pertama yang membahas tentang makanan halal dan haram. Untuk bisa memahami ini, maka Bapak harapkan kalian menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai, supaya poin-poin materi yang kita pelajari bersama ini benar-benar bisa kita kuasai, bisa kita tuntaskan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mengawali pembahasan kita tentang makanan halal dan haram, ada baiknya kita menjawab pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Mengapa sih kita harus mempelajari bab makanan? Bukankah makanan itu sesuatu yang biasa? Itu kan memang kebutuhan manusia selama dia masih hidup. Lantas, seberapa penting sampai makanan ini kok dibahas dalam kajian fikih? Baik, untuk menjawab ini, mari kita ambil pelajaran dari kisah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu beliau Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan Allah sebagai penghuni surga, beserta dengan istrinya, Ibu Hawa. Namun beliau berdua, karena melanggar ketaatan kepada Allah, yaitu dengan memakan makanan yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan, maka beliau berdua harus meninggalkan surga dengan segala keindahan dan kemewahannya, serba kecukupannya, dan aneka pelayanan apapun yang diminta diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua harus ditinggalkan dan turun ke bumi yang kondisinya waktu itu sudah semestinya dan sudah hampir dipastikan tidak seperti sekarang. Fasilitas lengkap, apa kendaraan ada, makanan sajian di mana-mana ada. Bumi masih berisi tanaman, hewan, bebatuan, lautan, dan beliau Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya diturunkan ke bumi ini dalam kondisi terpisah satu sama lain. Hingga beratus-ratus tahun beliau akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Dan itu semua dijalani sebagai hukuman Allah atas ketidaktaatan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Yaitu apa? Melanggar memakan makanan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang bab makanan. Karena ini menjadi rutinitas kita, menjadi kebutuhan kita sehari-hari sepanjang hidup kita di dunia. Supaya bisa berhati-hati, mari kita simak bersama pelajaran materi fikih tentang makanan halal dan haram. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, mari kita mulai bersama. Kita awali dengan pengertian tentang makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Dan yang dimaksud syariat Islam di sini adalah ketentuan yang bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Dasar atau dalil yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita umat Islam memakan makanan yang halal lagi baik terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berisi perintah memakan makanan dari rezeki yang baik. Yang artinya dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya adalah kita bahas tentang macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal ini maksudnya adalah sebuah makanan menjadi halal atau dikatakan halal apabila ia memenuhi kriteria atau kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah makanan halal li zatihi atau halal karena zatnya. Maksudnya di sini adalah hukum asal makanan tersebut memang sudah halal. Contohnya di sini adalah semua jenis makanan pokok pada umumnya. Ada nasi, ada jagung, ada gandum, ada ketela, dan sebagainya. Kemudian ada lagi binatang laut. Semua binatang yang ada di laut oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ada lagi jenis binatang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, dan sebagainya. Ini binatang ternak pada umumnya. Kalau sekarang ada banyak binatang ternak di luar yang umumnya dipelihara oleh umat Islam, terutama di Indonesia, maka untuk menentukan halal dan haramnya, kita nanti akan membahas di bab 3 dari pelajaran fikih ini tentang binatang halal dan haram. Di sana kita akan membahas lebih detail lagi. Sehingga kalau sekarang ada orang beternak binatang tersebut, kita nanti akan paham mana yang halal dan mana yang haram. Dan termasuk di sini jenis binatang ternak yang selain babi dan anjing. Karena babi dan anjing juga banyak dipelihara orang, banyak diternakkan orang. Oke, ini adalah jenis makanan yang memang sudah halal dari aslinya. Artinya tidak ada satu dalil pun yang melarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Kategori yang kedua adalah halal karena cara memperolehnya. Kalau yang pertama halal karena zatnya, kemudian pada tahapan kedua ternyata halal juga cara memperolehnya, maka makanan tersebut masuk dalam kategori halal. Contohnya adalah makanan yang dibeli dengan uang hasil bekerja, bukan uang haram. Atau makanan tersebut diperoleh karena pemberian, hibah, atau sodakoh dari orang lain. Maka ini juga menjadi makanan berkategori halal. Halal lizatihi, halal cara memperolehnya. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah halal cara mengolahnya. Yaitu makanan yang diolah dengan proses yang halal, baik dari segi peralatan maupun bumbu-bumbunya. Kalau jenis makanan tadi lizatihi sudah halal, kemudian cara memperolehnya juga halal, maka cara mengolahnya pun juga harus dengan cara yang halal. Bagaimana cara mengolah yang halal? Yaitu dengan menghindari atau tidak memakai peralatan yang dipakai untuk memasak atau bekas memasak makanan yang diharamkan oleh Allah. Atau diberi bumbu dengan bumbu yang mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah.
Contohnya nasi tadi adalah halal lidzatihi, nasinya. Kemudian nasi dibeli dari uang hasil bekerja, uang halal. Berarti halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara mengolahnya. Nasi ini dimasak dan digoreng dengan minyak dan bumbu-bumbu yang halal. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, apalagi yang paling akhir yaitu yang ketiga, cara mengolahnya, nasinya sudah halal lidzatihi, cara memperolehnya halal karena dibeli dengan uang hasil bekerja. Yang ketiga, cara mengolahnya ternyata nasi tersebut dibuat nasi goreng, kemudian digoreng dengan minyak babi, maka cara mengolahnya ini sudah menyalahi ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasilnya tetap makanan tersebut status hukumnya adalah haram. Jadi kalau makanan ini ingin disebut halal, pada posisi makanan halal, maka harus lengkap ketiganya. Halal lidzatihi, halal cara memperolehnya, dan halal cara mengolahnya. Untuk mengenali makanan tersebut halal atau bukan, kita pahami ciri-ciri makanan halal. Di antaranya adalah makanan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya dijelaskan di sini adalah tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran dan hadis yang melarang jenis makanan tersebut. Ciri yang kedua, makanan halal pasti bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ciri yang ketiga adalah makanan yang halal itu tidak berbahaya dan tidak merusak jasmani dan rohani manusia atau akal dan jiwa manusia. Dan yang keempat, makanan halal itu bersih dan tidak najis. Karena perintahnya halalan thayyibah. Thayyibah atau at-thayyibat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang tidak menjijikkan. Maka itu adalah kategori halalan thayyibah. Dan di sini kita ambil dalam bentuk kalimat bersih dan tidak najis. Supaya kita terus termotivasi untuk membiasakan selalu memakan makanan yang halal, ada baiknya kita pahami hikmah yang terkandung dari kebiasaan memakan makanan yang halal. Yang pertama, dengan memakan makanan yang halal, maka terjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, kesehatan akal dan jiwa kita. Yang kedua, doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh kita tidak kemasukan makanan yang haram. Otomatis tubuh kita bersih dan orang yang bersih akan lebih mudah dekat dengan Allah. Dan kalau sudah dekat, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah kita dijauhkan dari siksa api neraka. Karena kita membangun ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala mulai dari hal kecil, yaitu tentang makanan. Karena itu balasan Allah, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Selanjutnya, hikmah keempat adalah memakan makanan yang halal akan menumbuhkan perbuatan baik. Hati kita menjadi lembut, tutur kata kita akan menjadi sopan, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur. Ringan bagi tubuh kita ini untuk diajak berbuat baik. Untuk sholat 5 waktu mudah. Untuk belajar mudah. Untuk menghafal mudah. Karena perbuatan baik ini lahir dari tubuh yang bersih, yang terbebas dari makan makanan yang haram. Selanjutnya yang kelima, dengan memakan makanan yang halal, maka pikiran menjadi tenang. Ketenangan ini bersumber dari zat yang maha tenang, yaitu Allah. Karena kita selalu berupaya berhati-hati untuk menjaga tubuh kita agar tidak kemasukan makanan haram dan selalu membiasakan memakan makanan halal,
maka kita akan lebih mudah untuk dekat dengan Allah yang Maha Tenang. Pikiran kita menjadi tenang, beribadah tenang, hidup tenang, dan kalau sudah mendapatkan ketenangan seperti ini, insya Allah kehidupan kita, baik di dunia sampai nanti dengan di akhirat, kita akan selalu menjadi pribadi yang tenang, sehingga berbuat apapun menjadi mudah, berbuat baik menjadi mudah.